Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Nopitasari, nomor pokok mahasiswa 3062056021. Saya dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan proposal saya mengenai judul pengaplikasian metode ice breaking oleh guru kelas 5 pada pembelajaran IPAS di SDN. Berikutnya ada latar belakang. Menurut Munib Caltip 2018, ice breaking memang sangat ampuh untuk membuat pikiran siswa masuk ke zona alfa. Zona alfa adalah kondisi terbaik pada gelombang otak untuk melakukan kegiatan belajar. Siswa yang berada pada zona alfa akan mengalami kondisi yang rileks tetapi waspada. Maksudnya, contoh akan bekerja secara rileks. Contohnya pada saat mendengar penjelasan dari guru, membaca, menulis, melihat, atau memikirkan jalan keluar dari suatu permasalahan untuk memunculkan sebuah motivasi dalam belajar. Guru menggunakan metode ice breaking. Penggunaan metode ice breaking oleh guru kelas 5 terhadap iklim kelas dalam pembelajaran IPAS di SD menunjukkan bahwa ice breakers dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan inklusif, mengurangi kecanggungan siswa, serta memperkuat hubungan sosial dan kolaborasi di antara siswa. Dalam pembelajaran IPAS, guru kelas 5 dapat menggunakan berbagai jenis ice breaking yang sesuai dengan konteks pembelajaran, seperti permainan, perkenalan, pertanyaan, penegasan, cerita pendek atau diskusi kecil. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa metode ice breaking ini agar siswa lebih kreatif dan menguji kemampuan dalam berpikir siswa. Guru dengan menggunakan metode ice breaking ini membuat siswa lebih aktif dan tertarik pada proses pembelajaran. Untuk mengurangi rasa jenuh, guru langsung mengajak siswa bermain, maka itu disebut dengan metode ice breaking. Pada metode ice breaking ini menimbulkan pandangan positif dari berbagai pendapat dalam menerapkan kepada peserta didik, terutama sekolah dasar atau SD. Berikutnya itu ada identifikasi masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, permasalahan yang terjadi siswa yang jenuh dalam pembelajaran dan guru kurangnya dalam menerapkan metode ice breaking pada kelas 5 SD Sidoarjo 2. Berikutnya ada fokus penelitian yang mengenai upaya bagaimana pengaplikasian metode ice breaking oleh guru kelas 5 pada pembelajaran IPAS. Berikutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui upaya pengaplikasian metode ice breaking oleh guru kelas 5 pada pembelajaran IPAS. Berikutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis yang mampu memberikan keterampilan pengetahuan kepada guru dalam hasil belajar. Berikutnya ada manfaat praktis. Ada manfaat bagi siswa. Penelitian proposal ini bagi siswa yaitu melatih siswa dalam berkonsentrasi berpikir kritis dalam belajar. Berikutnya ada manfaat bagi guru. Penelitian proposal ini bagi guru yaitu menambah semangat dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan memberikan upaya mengatasi agar siswa tidak jenuh ketika belajar. Yang terakhir itu ada manfaat bagi sekolah agar terciptanya generasi cerdas anak bangsa dan dapat mengerjakan tugas atau latihan dengan tepat waktu. Berikutnya itu ada tinjauan pustaka yang di dalamnya ada pengertian kejenuhan belajar, faktor yang mempengaruhi kejenuhan siswa dalam belajar. Ada metode ice breaking yang terbagi menjadi 3, ada metode ceramah, metode studi kasus, dan metode simulasi dan permainan. Berikutnya itu ada tujuan metode ice breaking. Berikutnya ada varian ice breaking yang terbagi menjadi 2, varian ice breakers dan media, dan varian ice breaker dengan media. Berikutnya ada macam-macam metode ice breaking yang terbagi menjadi 3, ada ice breaking bermain tebak kata, yang kedua ada bermain kata berait, dan yang ketiga bermain menyebutkan 3 nama binatang. Berikutnya ada karakteristik ice breaking, dan berikutnya juga ada manfaat metode ice breaking. Berikutnya ada kelebihan dan kelemahan metode ice breaking. Berikutnya ada pembelajaran IPAS.
Yang berikutnya, manfaat pembelajaran IPAS yang terbagi menjadi 5. Ada pengembangan pemanfaatan holistik. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, ada peningkatan literasi sains dan sosial. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan sosial. Dan yang kelima, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Berikutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian dimaksud untuk mendeskripsikan bagaimana mengetahui upaya pengaplikasian metode ice-breaking oleh guru kelas 5 pada pembelajaran IPAS di SDN Sidorejo 2. Berikutnya itu ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan atau data peneliti. Maka yang terjadi subjek penelitian ini adalah guru kelas 5 dan siswa kelas 5 SDN Sidorejo 2. Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah SDN Sidorejo 2 beralamat di Jalan Sidorejo kilometer 7,5, Desa Pelita, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikutnya itu ada sumber data yang terbagi menjadi 2, ada data primer, ada data sekunder. Berikutnya ada prosedur pengumpulan data yang terbagi menjadi 3, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikutnya itu ada teknik analisis data yang terbagi 3 macam, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikutnya mengenai rancangan pengujian keabsahan data. Pada penelitian ini, rencana pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara observasi 1 kali dalam setiap minggu dan diulangi secara 3 kali setiap 3 minggunya.